59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan dari tafsir kita pada surat Al-Maidah di ayat yang ke-59. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarukum fasiqun. Qul, katakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal tanqimuna minna illa, apakah kamu memandang kami salah kecuali atau hanya karena an amanna billah, karena kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan karena kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablu, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kami, yaitu kitab-kitab, wa anna aktsarukum fasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan dari kalian adalah orang-orang fasik. Allah berfirman, qul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini dalam rangka membantah mereka, ya, berjidal dan bermunaqasyah dengan mereka, ya, karena di antara yaitu sarana atau jalan untuk berdakwah adalah dengan cara berdebat, berdialog, ya, sebagaimana yang Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik, ya, dan bantahlah mereka dengan bantahan-bantahan yang baik. Allah juga katakan pada ayat yang lain, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, jangan kalian bantah ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Boleh berdialog dengan mereka seperti yang ditegakkan atau yang dilakukan oleh sejumlah ulama dari dahulu hingga sekarang. Ya, ulama dahulu, ya, di antara yang membantah ahlul kitab, yang berdialog dengan mereka, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam, ya, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dia mempunyai kitab bantahan terhadap orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Ya, kemudian ada ulama yang dari India kalau tidak salah, namanya Siddiq Hasan Khan. Ya,
Dia juga mempunyai bantahan kepada ahlul kitab. Ya, di masa kita sekarang ya banyak, di antaranya ada Ahmad Didat, kemudian yang baru kemarin yang hari ini masih ada yaitu muridnya ya Zakir Naik, yaitu muridnya siapa? Ya Ahmad Didat. Ya, dia bukan hanya membantah ahlul kitab tapi justru seluruh agama dia bantah. Dia punya bantahan terhadap seluruh agama. Ini boleh. Ya, boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tidak oleh setiap orang. Ya, orang yang menguasai agamanya dan menguasai kitab suci atau seluk-beluk agama orang lain di dalam rangka membantah mereka, ya, menampakkan kelemahan-kelemahan agama mereka, ya, kitab suci mereka dan lain sebagainya. Dan ini tidak akan mungkin dapat dilakukan kecuali oleh orang yang menguasai akidahnya sendiri dan menguasai akidah agama lain. Ya, intinya ini boleh dilakukan. Dan apabila mesti harus diadakan dialog, ya, di tempat terbuka, disaksikan oleh ya orang umum, baik dari kalangan muslim ataupun non muslim, tak ada masalah jika di sebalik itu ada maslahat. Ya, maka tak ada masalah, boleh. Demikian juga yaitu berjidal, berdialog dengan orang-orang yang sesat, yang menyimpang dalam agama ini juga diperbolehkan jika diperlukan dan tidak ya terlihat di sana ada dampak-dampak negatif. Kalau tidak, Nabi SAW ya melarang kita untuk berdialog, berjidal sesama muslim. Ya, kalau tidak ada manfaat dan guna. Ya, atau umpamanya dalam urusan permasalahan yang tidak mesti harus didialogkan atau didebatkan, maka tidak boleh untuk diperdebatkan. Ya, oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Ushulus Sunnah apa? Ya, di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tarkul jidal. Ya, tidak berdebat atau tidak berdialog ya dengan sesama kaum muslimin. Terkadang ya, mahat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada maslahatnya seorang berdialog atau berdebat. Kapan? Ketika apabila disampaikan kita lihat dia juga tak akan terima. Ya, ada orang yang ya marah-marah. Mau sebanyak apapun hujah disampaikan, dia tetap akan marah. Apa guna dialog? Atau akan menyebabkan umpamanya terpecah belah persatuan kaum muslimin setelah dialog. Dan kita lihat orang-orang bukan cari kebenaran, dia melihat ya tetap dia melihat kebatilan pihak sebelah, yang ini tetap melihat kebatilan pihak sebelah, lalu diadakan dialog. Ya, sehingga bagaimanapun hujjah disampaikan, mereka akan buta melihat kebenaran. Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, banyak dari kalangan orang-orang ya, kelompok-kelompok firqah-firqah terkadang mengajak kita untuk berdialog dan berdebat. Ya. Ya, dialog itu tersebar sampai di YouTube pun ada sekarang. Tapi ada enggak orang-orang setelah itu yang menerima dakwah sunnah dibuatnya? Enggak. Bahkan hadirinnya aja waktu itu tak ada yang ikut dakwah sunnah. Ya. Kenapa? Karena penonton yang sebelah hanya menganggap yang menang itu ini. Dia ingin menyaksikan bagaimana lawannya dihantam oleh ustadznya. Demikian juga kelompok yang di sini, yang dia lihat kebenaran ada di pihak di ustadznya, dia ingin melihat bagaimana hantaman ustadznya kepada pihak lawannya. Ya, oleh karenanya dialog seperti ini terkadang tidak ada maslahat, yang hanya muncul setelah itu apa? Ya, keras hati, jauh dari kaum muslimin. Ya, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa ahlus sunnah meninggalkan debat walaupun benar. Ya, sampaikan, tidak perlu harus berdebat. Nah, berdebat ada orangnya. Ya, ada orangnya yang khusus untuk itu.
dan dia yang mengetahui momen-momennya kapan dia harus berdebat. Tidak semua momen harus diperdebatkan. Dan terlarang lagi berdebat apabila sesama ahlus sunnah yang diperdebatkan masalah-masalah furu'iyah, bukan permasalahan-permasalahan usul. Ini lebih tidak diperbolehkan, Ibu. Contoh umpamanya berdebat masalah hukum jual beli, ya kan? Yang dia menyebutkan jual beli ini haram. Saya dengar Ustadz Fulan, aku dengar Ustadz si Fulan enggak haram. Ya, akhirnya apa? Haram kan begini, enggak haram, enggak kan begitu kata Ustadz Fulan, kata Ustadz Fulan. Akhirnya apa? Bersetegang. Saya yakin setelah itu nanti dia enggak tegur sapa lagi. Ya. Maka ketika dalam posisi seperti ini kita lihat dia tak mau menerima, sebaiknya tidak perlu lagi dipaksakan supaya dia harus menerima pendapat kita. Walaupun kita yakin apa yang diyakini dia itu salah. Ya, maka katakan kepada dia, coba kamu tanya lagi sama Ustadz itu. Benar enggak? Ya udah itu aja, enggak usah berdebat. Jauhi debat, jauhi bersetegang dalam perkara agama, apalagi dalam urusan dunia. Ya. Yang tidak terkadang perlu untuk diperdebatkan, ya, dalam urusan-urusan masalah-masalah dunia. Planet ada berapa? Umpamanya planet itu ada 9. Enggak, planet cuma 8. 9, 8, 9, 8 setegang. Enggak. Urusan dunia enggak perlu. Ya, atau urusan-urusan yang lainnya tak perlu diperdebatkan. Nah, ayat ini Allah katakan, "Qul ya ahlal kitab," katakan wahai ahlul kitab al-yahudu wan nasara. Ya, disebut mereka dengan ahlul kitab, ya, ma'ruf bahwa Allah pernah memberikan kitab kepada mereka dahulu. Itu kitab Taurat dan Injil. Ya. Dan Allah masih menyematkan ini kepada mereka dalam rangka menegakkan hujjah. Ya. Masih Allah memanggil mereka dengan hai para pemilik kitab. Ya. Kenapa Allah katakan demikian wahai para pemilik kitab? Untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Ya, bahwa apa yang kalian lakukan itu selalu bertentangan dengan kitab yang pernah diturunkan kepada kalian. Bertentangan dengan Taurat kalian, dengan Injil kalian. Ini hujjah. Ya, sama kita dengan mengatakan begini. Umpamanya ada orang cerdas tapi dia melakukan perbuatan yang konyol. Maka dalam rangka menghina dia, kita katakan, "Hai, cerdas sini." Ya, engkaukah yang mengatakan atau melakukan ini seperti itu? Padahal dia sedang salah. Ingin kita katakan bahwa ternyata apa yang kamu lakukan ini dengan kecerdasanmu itu konyol. Jadi kita terkadang tidak ingin untuk memuji dia. Maka Allah tidak ingin memuji ahlul kitab dengan mengatakan wahai ahlul kitab, tetapi dalam rangka ingin menegakkan hujjah, menghujjah mereka dan menghinakan mereka. Kitab sudah ada di tangan kalian. Kenapa kalian menyimpang? Kenapa kalian melakukan ini? Padahal kitab kalian tak mengatakan demikian. Dan terus demikian. Ya. Nah, apa yang dikatakan kepada mereka? Hal tankimuna minna, ya, tidaklah yang membuat kalian, tidaklah apakah yang memandang kalian atau apakah kalian memandang kami salah, begitu artinya, ya, tankimuna. Apakah kalian memandang kami salah? Ya, padahal kami ini hanyalah beriman kepada Allah. Ya. Hal tankimuna minna illa an amanna billah. Ini juga boleh diartikan hal di situ dengan arti tidak. Jadi boleh diartikan tidaklah yang membuat kalian benci kepada kami kecuali karena kami beriman kepada Allah. Dan ini sama dengan ayat di dalam surat Al-Buruj pada ayat ke-8.
Allah juga menyebutkan tentang kisah orang muslim yang dimasukkan ke dalam parit oleh raja. Maka orang muslim ini mengatakan kepada raja yang zalim tadi apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka mengazab orang-orang mukmin, tidaklah raja kafir itu mengazab orang mukmin kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka ayat ini juga bisa maknanya demikian, hal tankimuna minna illa, tidaklah yang membuat kalian murka, benci dan dendam kepada kami kecuali an amanna billah, karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal tankimuna minna illa amanna billah. Ya. Kecuali karena kami beriman kepada Allah. Ya, wa ma unzila ilaina, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ya, beriman kepada Allah ma'ruf. Ya, bagaimana kita beriman dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian dengan asma wa sifatnya. Ya, maka inilah cakupan iman kepada Allah. Iman dengan wujud Allah, iman dengan rububiyah Allah, iman dengan uluhiyahnya, kemudian iman dengan ya nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini cakupan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengingkari Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan batil, Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Ya, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan diturunkan kepada kami jelas, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, iman kepada Quran sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab akidah bahwa iman kepada Al-Qur'anul Karim meyakininya adalah kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah, petunjuk, ya, yang terdiri dari dari surat Al-Fatihah, dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas yang diriwayatkan secara mutawatir kepada kita, yang membacanya saja sudah bernilai ibadah. Inilah kitab Quran. Ya, karena kami beriman dengan Al-Quran. Ya, wa ma unzila min qablu, dan beriman dengan apa yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, kemudian Zaburnya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Nahnu nu'min bikulli kitabin, kami beriman dengan semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya, hal hadza yunqam minal insan, apakah dengan sebab ini kalian murka kepada kami? Ya, kalian benci kepada kami, atau kalian memandang kami salah? Ya, karena ahlul kitab ya dendam kepada kaum muslimin. Perhatiin, arti dari kata naqam itu artinya dendam. Ya, bahwa mereka dendam kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mempunyai dendam kesumat kepada kaum muslimin. Ya, kenapa tidak? Orang-orang Yahudi yang merasa bahwa nabi yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung datang. Rupanya datang dari bangsa bukan dari bangsa mereka. Tak mereka beriman. Ya, sekarang ya mungkin yaitu berita yang mengatakan kedatangan nabi terakhir ya sudah dihapuslah di dalam kitab mereka, karena memang tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani demikian. Ya. Dan terus ya, peperangan sepanjang sejarah itu banyak dengan umat Nasrani kan. Nah, itu yang nambah lagi yaitu dendam mereka kepada kaum muslimin. Ya, kerajaan mereka di dunia ini musnah. Dahulunya berkuasa mereka di mana? Romawi. Ya, yang sampai kerajaan mereka berpusat di Palestina. Ya, lalu diserang hingga mengecil sampai di Konstantin. Dihancurkan lagi, habis bercerai-berai. Ya, sampai mereka tinggal sedikit ya dan bercerai-berai di berbagai negara. Ya, ini akibat peperangan tersebut. Dan terus mereka menuai kekalahan, maka ya jelas ini menambah dendam
demi dendam-dendam orang-orang Nasrani. Jangan dikira di Indonesia kita aman-aman saja. Mereka punya mimpi, Ibu. Saya dahulu pernah membaca sebuah majalah bahwa ternyata mereka itu sudah menyusun strategi. Ya, menyusun strategi dan mereka membuat target itu dahulu, kalau tidak salah itu target mereka itu di tahun 2000. Ya, dia 50 tahun belakangan mereka sudah membuat target ini, dan tahun 2000 mereka sudah membuat target mereka sudah berkuasa di Indonesia. Itu target mereka. Ya, namun ya makar itu semuanya makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Namun kita katakan walaupun mereka tidak berkuasa 100% di negara ini, akan tetapi lihat cakar-cakar mereka ada juga di mana-mana. Ya. Dan juga mereka selalu bersekongkol dengan orang-orang muslim yang tidak ada Islam di dalam dirinya. Dan itu yang kita lihat, ya. Nah, ini sebenarnya sudah kita katakan ini kemenangan mereka juga ini. Ya, kemenangan mereka karena kelalaian kaum muslimin. Lihat, ya, orang-orang Islam yang menjadi pemimpin bukan orang-orang beragama. Ya, bukan orang-orang yang taat beragama. Ya, namanya nama Islam. Banyak nama-nama Muhammad, Ali, Utsman, Abdurrahman, banyak di atas tuh. Tapi kita tak harapkan sedikit pun keislaman dari mereka. Justru yang kita lihat apa? Ya, hantaman-hantaman keras mereka terhadap Islam. Sampai orang yang di departemen agamanya gitu sama kita terhadap Islam dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya asar dan pengaruh dari apa? Ya, usaha mereka orang-orang Nasrani tersebut di negeri ini. Ya. Nah, wallahul musta'an, Allahul musta'an, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Lalu kata beliau, nahnu nu'min bi kulli kitab, kami beriman dengan semua kitab yang pernah Allah turunkan. Ya. Nunkim minhum annahum lam yu'minu bima unzila ilaina. Ya, apakah kalian dendam kepada kami, murka kepada kami, tak suka kepada kami? Ya, karena kami beriman dengannya, haruskah kami meninggalkan itu, tidak beriman dengannya? Ya. Lam yu'minu bima unzila ilaihim aidan. Bahkan justru mereka sendiri tidak beriman dengan kitab mereka. Lianna ahlal kitabul an la yu'minuna bima unzila ilaina. Ya, kenapa? Karena mereka tak beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kita. Secara otomatis mengingkari satu kitab sama dengan mengingkari semua kitab. Sama dengan mengingkari satu orang rasul, mengingkari semua rasul, begitu. Nah, dia tak percaya dengan Quran, padahal keberadaan Quran sudah diberitakan di dalam Taurat dan Injil. Ketika mereka tidak percaya akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis dia telah mengingkari Quran mereka, kitab mereka, karena kitab mereka telah mengabarkan. Jadi intinya sebenarnya mereka tak beriman juga kepada Taurat dan Injil. Ya, inilah ahlul kitab. Wa haqiqatan annahum la yu'minu bima unzila ilaihim li'annahum law amanu bima unzila ilaihim, karena kalau mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka, la amanu bima unzila ilaina, niscaya mereka akan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi itu tak dia mereka lakukan. Justru mereka katakan menghina Quran dan menyebutnya kitab-kitab yang tidak bermanfaat, bahkan mereka sebutkan itu karangan Muhammad, ya, dan ucapan-ucapan keji lainnya yang mereka tuduhkan kepada Al-Qur'anul Karim. Padahal Al-Qur'an senantiasa menantang mereka dari dahulu kala hingga sekarang. Ya, apa tantangan tersebut? Ya, datangkan semisal Quran. Coba kalian buat semisal Quran. Dapat enggak kalian buatnya? Semisal Quran itu apa? Pertama, bukan hanya dari sisi bahasa, Ibu, bukan hanya dari sisi bahasa. Yang lebih adalah dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Ya, coba datangkan semisal Quran yang ketika dia berbicara makna kandungannya menuju kepada akhlak, menuju kepada iman dan sesuai dengan realita alam. Ada enggak yang mengatakan sampai bisa membuat seperti itu?
Bisa jadi seorang nanti membuat sesuatu hukum ataupun pamannya sebuah kejadian, bisa jadi nanti beberapa ucapan dia itu bertentangan dengan realita alam. Ya, perhatiin ketika Allah katakan terhadap orang kafir yang sempit dadanya ketika mendengarkan kebenaran Quran. Apa kata Allah? Seolah-olah mereka itu naik ke langit. Ya, kenapa Allah istilahkan seperti naik ke langit? Orang naik ke langit itu makin tinggi, makin tidak ada udara, sesak dada, napas nggak bisa bernapas, sesak, tertekan dada. Kenapa Allah sebutkan ke atas? Tahukah di saat itu bahwa di atas sana hampa udara yang menyebabkan sesaknya dada? Nggak ada. Ini perhatiin, Al-Quran berbicara 1400 tahun yang silam. Hari ini terbukti. Ya, bisa jadi orang sesak dadanya seperti dia, paling dia sebutkan seperti kurang oksigen pamannya kan, ma'ruf. Ya, tapi ketika Allah sebutkan seperti dia naik ke langit, secara otomatis Allah ingin memberitakan bahwa di langit sana tak ada oksigen seperti yang kalian hirup di dunia ini. Ya, nah demikian terus. Ketika Allah kabarkan masalah-masalah yang lain sesuai. Ya, ketika Allah sebutkan Allah menghidupkan tanah yang mati. Ya kan? Lalu diturunkanlah hujan, maka dengan hujan tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman yang Allah sebutkan bahwa biji-bijian tersebut ketika dia tumbuh ihtazzat warabat. Bergetar dia lalu dia tumbuh. Bergetar biji itu lalu dia tumbuh. Jadi biji itu di dalam sarangnya itu dia bergetar begini lalu dia tumbuh. Kenapa Allah sebutkan dengan ihtazzat warabat? Nah, itu diperiksa sama orang. Bahwa realita alam ini sesuai dengan isyarat-isyarat Qur'anul Karim. Siapa yang bisa mendatangkan seperti itu? Dan ini berbicara di masa ilmu-ilmu teknologi di masa itu belum semaju sekarang ini. Ada penemuan-penemuan di masa-masa dahulu, tapi hanya penemuan-penemuan global saja. Ya, tak lebih daripada itu. Nah, siapa yang dapat mendatangkan? Mereka ingkari, mereka tuduhkan, silahkan datangkan semisal Quran. Dari sisi bahasa, kemudian dari sisi kandungan makna. Tak dapat kalian mendatangkan semisal Quran, datangkan satu surat saja yang mengandung makna yang dalam sesuai dengan realita, yang dari sisi mana saja dinilai kalimat itu tidak ada cacat, kurang dan bertentangan. Ya, ada yang dapat mendatangkan seperti itu? Tak ada. Musailamah al-Kadzab saja ketika dia meniru ya surat Al-Filnya kaum muslimin, ya dibuatnya pula surat Al-Fil yang artinya surat gajah, rupanya dia sedang membuat seperti Wikipedia. Ya, Al-Fil wa ma adraka mal fil. Ya, gajah, tahukah kalian apa gajah? Gajah adalah binatang yang besar, mempunyai dua belalai, dua gading dan belalai yang panjang. Ya, definisi dari gajah. Ya, terus demikian dia buatnya surat kodok, difda. Sama juga kodok, kodok adalah yaitu binatang yang hidup di dua alam. Ya, bisa hidup di air, bisa hidup di darat, dan dia berbunyi. Definisi. Ya, ada kandungan makna. Apa faedah kita dapatkan di situ? Apa manfaat? Ada faedah akhlak, ada faedah akidah? Ada. Hanya definisi. Kalau yang kayak gitu ngapain dijelaskan? Ya, orang udah melihat, oh kodok tuh ini, nggak perlu pakai definisi. Ini dia kodok itu. Ya. Nah, demikian Ibu. Jadi intinya adalah bahwa ahlul kitab, ya manusia sampai hari ini tidak dapat mendatangkan semisal Quran. Ya. Wa anna aktsarukum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. Ya. Ini kata beliau menyebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani fasik, jelas. Fasik yang dimasukkan di sini apa? Kafir. Karena fasik ada dua, fasik yang bermakna kafir
ada fasik yang bermakna apa? Keluar dari ketaatan, yaitu maksiat biasa. Ya. Maka apabila seorang melakukan sebuah kekufuran ya dalam rangka tidak mau taat kepada Allah, ini disebut dengan fasik besar. Seperti iblis ya, disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, ini fasik, keluar dari ketaatan dan mengakibatkan dia kafir. Maka Allah katakan fafasaqa an amri rabbih. Iblis fasik dari perintah Rabbnya. Ya, itu iblis. Ya, kefasikan iblis kafir. Adapun ketika Allah katakan ya terhadap kaum muslimin ya fasik dan lain sebagainya, maka makna dari fasik ini apa Ibu? Yaitu tidak taat kepada perintah. Dia jatuh hanya kepada dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Disuruh dia salat, dia tak salat, fasik. Ya, disuruh puasa, dia tak puasa, fasik. Suruh nutup aurat, dia tak tutup auratnya, fasik. Ya. Jadi pelaku maksiat dalam kaum muslimin fasik. Keluar dari Islam tidak, sampai dia melakukan perbuatan yang menyebabkan ia murtad, maka dia jatuh fasik yang kafir. Ya, ini makna dari ayat ini ya. Adapun faedah dari ayat pertama, tahadda ulaika alladzina yantakimuna min ahlil khair khairan. Al-Quran menantang orang-orang ya ahlul kitab dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ini yang pertama. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kedua, keutamaan umat Islam daripada umat-umat sebelumnya. Yang ketiga, seharusnya seorang mukmin harus tegas. Seharusnya orang mukmin tegas gitu ya. Seharusnya orang mukmin itu tegas. Tidak boleh ya bermudahana. Apa mudahana, Ibu? Hah? Mudahana. Apa itu tidak bermudah-mudahan? Saya pernah jelaskan sama ibu dulu. Saya ini jelaskannya udah berapa tahun ingat. Cuma disebut harinya sudah lupa, nggak tahu hari apa. Ya, mudahanah itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena segan, gak enakan. Pernah nggak saya jelaskan ini? Pernah, sering. Mudahanah apa? Karena Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena segan, gak enakan. Apalagi? Nah, itu mudahanah itu. Nah, tadi faedah yang ketiga tadi apa? Harusnya seorang muslim itu apa? Tegas. Tidak bermudahanah. Mudahanah apa tadi? Apa namanya itu, bahasa singkatnya lah apa buat? Apa? Basa basi apa? Basa basi? Pelin-pelan enggak, pelin-pelan nanti dia berubah-ubah. Itu pelin-pelan. Hah? kurang tegas saja. Tidak enakan. Tidak enak. Ya, tidak enak. Ya. Tak tegas. Artinya kita ya hendaknya berjiwa halal ya halal, haram haram. Ya, ini hukumnya apa? Enggak boleh, syariat melarang. Ya, terus kepada siapa saja kita jelaskan selagi tidak mengakibatkan akibat lebih buruk, sampaikan.
Karena ada juga kemarin saya sudah jelaskan juga, boleh kita tidak menyampaikan sebuah yang ma'ruf atau mencegah sebuah kemungkaran kalau kita lihat ada akibat yang lebih buruk. Ya, ini disebut dengan apa? Apa istilahnya? Mudahanah, kemudian nah ini intinya yang seperti itu boleh tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar apabila kita lihat akibatnya nanti buruk. Contoh umpamanya diancamnya kita, atau seorang yang awal-awal berdakwah, ya, dia tidak menyebutkan urusan-urusan yang sangat yang menyentuh langsung, ya, luka-luka orang-orang kampung tuh. Dia nggak diusiknya bisul-bisulnya itu. Apa bisul-bisulnya? Bid'ahnya. Ya. Yang sering dia lakukan itu namanya bisulnya. Kalau dipencet bisul dia, jerit dia. Maknanya kalau kita sebutkan itu bid'ah, haram. Ya, apa yang terjadi? Kafir engkau, kata dia kepada kita. Pergi kamu dari sini. Kau Islam apa enggak? Kan gitu. Ya kan? Akibatnya buruk apa tidak? Buruk. Ya, maka boleh untuk mengakhirkan menjelaskan ini sampai dapat momen tertentu. Ya, maka ini boleh, dan itu tidak termasuk mudahana. Ya, namanya mudarah itu. Itu namanya apa? Mudarah. Yang kedua tadi namanya mudarah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu, ya, boleh, ya, di antara itu, di antara mudahanah dengan mudarah. Baik kita tegakkan, ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kalau dia mudahana maka dia berdosa. Kalau karena cuma mudarah, ya, maka tidak. Namun dia yang akan menilai, ya, sisi-sisi atau dampak-dampak kalau seandainya dia berani menyampaikan hal tersebut. Ya, bisa dipahami? Nah, itu, ya, yang tadi. Ya, faedah keberapa? Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Bersikaplah bersikap waspadalah, namun tetap, ya, saya ulang. Bersikap waspadalah namun tetap adil. Ya, namun tetap adil. Iya, bersikap waspada, tetap menjunjung tinggi keadilan. Apa maknanya di sini, Ibu? Ketika Allah katakan tadi wa anna aktsarakum fasikun. Kebanyakan kalian wahai ahlul kitab fasik. Kenapa Allah sebutkan kebanyakan? Berarti ada enggak yang tidak fasik? Ada. Ahlul kitab ada yang tidak fasik dahulu, ya. Ayat ini enggak bisa dibuat sekarang. Sekarang kalau kita katakan ahlul kitab, ya fasik semua. Ahlul kitab di masa ayat ini turun, ada di antara mereka dahulunya yang benar-benar Islam. Dan mereka ini ahlul kitab, tidak menyembah Nabi Isa. Nah, itu banyak, seperti siapa? Buhaira. Kemudian juga siapa? Najasyi dan sejumlah, ya. Dan juga ada Nasrani sebelumnya dahulunya yang mereka beragama dengan agama Nabi Isa yang benar. Jadi Al-Qur'an tidak mengatakan kalian semuanya fasik. Enggak, tidak semua mereka fasik. Nah, oleh karena di sini diambil faidah oleh kata beliau, tetap berhati-hati namun tetap menjunjung tinggi apa? Keadilan. Kita boleh bersikap kepada orang tertentu tetapi jangan membabi buta, perhatiin. Ya, terkadang kita menilai umpamanya kepada orang yang tidak ahlu sunnah, memang semua kalian itu pelaku bid'ah. Ini enggak boleh seperti itu. Ya. Karena bisa jadi ada di antara mereka yang tidak demikian. Ya. Atau kita katakan bahwa semua kalian itu jahil. Ini enggak benar. Firqah selain daripada ahlu sunnah kita katakan semua mereka jahil, enggak. Banyak yang ahli agama di antara mereka. Ya. Nah, demikian. Nah, ini yang disebut dengan apa? Tetap menegakkan, menjunjung keadilan, tinggi apa? Keadilan.
Baik, faedah yang keberapa? 5. Fasik bisa bermakna kufur, ya, dan bisa ya bermakna kepada dosa besar. Bisa bermakna kepada dosa besar. Fasiknya ahlul kitab kufur. Masih lanjutannya, fasiknya ahlul kitab adalah kufur. Baik, ini faedah. Kita masuk ayat berikutnya. Ya. Perhatiin pada ayat yang ke-60. Firman Allah, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adhallu 'an sawa'is sabil. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya, hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan, apakah aku akan beritahukan kepada kalian tentang orang yang lebih buruk lagi? Ya, bisyarrin min dzalika masubah, dengan orang yang lebih buruk lagi. Ya, masubatan, ya, akibatnya. Yaitu orang yang lebih buruk pembalasannya. Masubah itu pembalasannya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna ayat ini yaitu Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bagaimana keburukan ya ahlul kitab tersebut. Allah sebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian lagi dengan yang lebih buruk lagi akibat yang ditanggung oleh mereka, maknanya dari kalangan kalian wahai ahlul kitab. Mau tahu buktinya? Begitu. Mau tahu kalian buktinya bahwa ada orang yang paling buruk dibalas dalam agama kalian dahulu? Ya. Nah, hal unabbiukum qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika, ya, apakah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih buruk lagi, ya, daripada apa yang kalian lakukan? Ini kan ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya kemarin ketika mereka mengejek azan dan salat. Masih ingat kemarin? Yang diejek oleh ahlul kitab yaitu salat kaum muslimin dan azan. Nah, mau nggak aku beritahukan kepada kalian dengan apa yang lebih buruk lagi dari apa yang kalian lakukan ini? Ya, nah ini. Apa dia? Nah, ini yang Allah katakan tadi apa? Yaitu man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, yaitu ada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara kalian itu ada orang yang dilaknat oleh Allah. Bukankah ini adalah orang yang paling buruk, ya, yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Ya, dilaknat, dijauhkan mereka dari rahmat. Ya, diusir dari rahmat, dijauhkan dari rahmat. Siapa mereka? Ya, kaum-kaum yang dahulunya bagaimana mereka ingkar kepada para nabi, diazab mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa tidak? Ya, disuruh beriman kepada Taurat. Kata mereka apa? Ya, dengan enaknya menjawab, apa yang sesuai sajalah. Yang tak sesuai, mohon maaf wahai Musa, enggak bisa kami amalkan. Ya, sampai kayak gitunya mereka ahlul kitab berkata kepada siapa? Musa alaihissalam, meminta tawaran. Akhirnya diangkat oleh Allah bukit Tursina, ya kan? Amalkan semua kitab. Akhirnya sujud-sujud mereka. Sujud-sujud. Ya, ini gunung udah diangkat ke atas nih, Ibu. Pernah enggak umat Islam dibuat seperti itu oleh Allah? Enggak ada. Walaupun di sebagian tempat ada terjadi, nanti saya ceritain. Ya, ini gunung sudah diangkat di atas kepala mereka. Ya kan? Akhirnya ketika mereka sujud itu,
Begini mereka melihat ke belakang. Ini gunung dan dekat apa belum? Saking takutnya mereka. Begitu. Ya, nggak ada umat Islam dibuat seperti itu. Nah, mereka ini pernah dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagaimana saya katakan, sebagian tempat mungkin ada. Bahkan di Indonesia pernah terjadi dahulu katanya sekitar 50 atau 60 tahun yang silam. Ada negeri di Jawa sana yang sebuah gunung dipotong oleh Allah dan ditimpakan di sebuah kampung, habis selesai. Ya, dan katanya saksi mata masih hidup, ada yang masih hidup dan diambil darinya. Ya, ternyata memang negeri itu adalah negeri yang sudah tak tahu agama lagi. Ya, negeri yang sudah sama seperti negeri kaum Lut. Ya, homo dan lesbi dan lain sebagainya bertebaran di tempat itu. Ya, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi azan tempat itu, dan mereka mengklaim bahwa mereka muslim. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Kemarin juga pernah terjadi di daerah Sumatera Barat kalau tidak salah, sebuah kampung yang juga ditutup oleh longsor habis setelah itu. Ya, dia berada di bawah sebuah kampung tertentu di bawah lembah, ya, maka Allah longsorkan bukit itu rata dengan tanah, tak digali lagi, dibiar aja sekalian. Ya, langsung terkubur di situ, kampung. Ya, hah? Begitulah, cuma saya detailnya nggak tahu pula. Tapi itu terjadi beberapa tahun yang silam. Ya, mungkin itu. Ya, sampai dikisahkan sebutkan ternyata memang kampung tersebut ya memang kampung yang sudah rusak sekali. Rusak. Maka hati-hati kalau sudah kampung rusak. Tidak ada lagi dai yang tegak, dan dai sudah ngeri-ngeri sedap tinggal di situ. Ya. Nggak ada sedapnya ya. Ngerinya aja di situ. Ya. Nah, ini laknat Allah kepada mereka. Allah juga sebutkan tentang laknat itu dalam surah Al-Maidah ayat 78. Ya, berarti nanti kita sebutkan ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa, Ibu? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak lagi mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh sesama mereka. Berbuat mungkar, dibiarin. Ini yang terjadi terkadang di kampung-kampung itu. Ustadz di situ tak lagi sanggup mengingkari. Ya. Ustadz situ dia cuma mengurus masjid sama anak-anak ngaji. Dan bahkan sebagian mereka itu mempunyai sikap yang salah ketika anak muda membuat pesta-pesta anak-anak muda dengan membuat musik, kemudian dengan biduannya dan lain sebagainya. Ya jelas di situ apalah, nggak mungkin biduannya pakai cadar kan gitu. Ya. Nah, intinya adalah ya seperti itu yang terjadi, dan mereka pesta, kadang minum khamar lain sebagainya. Ini oleh ulamanya dibiarkan. Bahkan ketika ditanyakan terkadang kepada ulamanya itu, apa kata mereka? Ya, itu memang sudah dunia mereka. Jadi memang sudah tidak ada keinginan untuk merubah dan mencegah para pemuda ini. Seolah-olah memang itulah dunianya para pemuda. Jadi nggak boleh dicegah, biarkan mereka. Dianggap biasa. Nah, ini yang disebut dengan tidak lagi saling mencegah kemungkaran. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada mereka. Ya, dan murka ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan laknat. Ya. Man la'anahu wa ghadiba alaihi, kemudian wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Dan dijadikan di antara mereka itu ya monyet-monyet, babi-babi, dan para penyembah-penyembah taghut atau berhala. Baik, ini jelas ceritanya bahwa ada di antara ahlul kitab dahulu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet, seperti kisah Ashabus Sabti. Ya, orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu dirubah oleh Allah menjadi monyet.
Ya, walaupun ada dua pendapat ulama menyebutkan, sebagian mereka mengatakan ini pendapat jumhur, yaitu wajah mereka memang fisik mereka dirubah kayak monyet persis. Ya, namun mereka tidak lagi berketurunan sehingga tidak ada keturunan monyet. Ya, tidak ada keturunan Bani Israel yang jadi monyet sekarang enggak. Jadi enggak bisa kita sebutkan monyet asalnya dari Bani Israel, enggak. Ya, monyet sebelumnya sudah ada. Tetapi dirubah oleh Allah kepada monyet. Kenapa? Karena mereka membuat yaitu sesuatu yang mirip tetapi membuat sesuatu yang haram dan mirip dengan yang membuat sesuatu yang haram tetapi mirip halal gitu. Yaitu dilarang hari Sabtu, dia buat ditaruh kitab di hari Jumat, dan mereka hari Sabtu enggak turun, lalu disingkap di hari Ahad. Ya. Karena ikan keluar di hari Sabtu. Nah, mirip seperti benar tetapi haram. Maka dirubah oleh Allah dengan mirip yang seperti dia pula. Yaitu menjadi monyet. Mirip kayak mereka tapi bukan. Ya, asal mereka manusia. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa mereka itu yang dirubah itu sikap, dan mereka menjadi enggak punya akal satupun. Namun yang sahih wallahu taala alam memang wajah mereka dirubah jadi monyet, dan sebutkan oleh Ibnu Katsir, dan mereka saling mengenal satu sama lain. Ini ayahnya, ini anaknya, ini istrinya. Ya, kenal mereka, dan mereka tidak berketurunan. Ya, inilah orang yang dikutuk oleh Allah menjadi apa? Monyet. Wal khanazir, dan menjadi babi. Wallahu taala alam. Ya, tentang apa kisahnya ini. Ya, tentang kapan mereka dirubah oleh Allah menjadi babi. Ya, atau apakah karena yaitu mereka mempunyai sifat seperti sifatnya babi karena mereka suka makan babi. Karena sifatnya babi ini yaitu tidak mempunyai kecemburuan. Disebutkan bahwa tidak ada binatang yang tidak cemburu. Ya, artinya yaitu apabila seekor binatang yang mungkin sudah suami istri, ya, itu tak sanggup binatang lain, ya, pejantan lain melakukannya di depan suaminya, begitu. Bisa dipahami? Nah, kecuali babi. Kalau babi, maka bisa saja dilakukan di depan suaminya. Maksudnya sesama babi, ya. Suami istrinya babi. Nah, oleh karenanya Allah dilarang memakan ini supaya sifat kebinatangan itu tidak menular kepada manusia. Ya, di antara illatnya kenapa demikian. Kemudian ada di antara mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penyembah berhala. Ya. Lalu Allah katakan ulaika syarrum makanan. Mereka itu adalah seburuk-buruknya tempat. Ya, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ulaika syarrum makanan. Ya, mereka itu lebih buruk tempatnya, maknanya kedudukan mereka lebih buruk. Ya, dan paling sesat jalannya. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang disebutkan tadi. Nah, ini makna dari ayat. Nah, ini disebutkan oleh Allah bagaimana ada sebagian di antara mereka yang lebih parah dibandingkan dengan orang, ya, ahlul kitab yang hanya mengejek kaum muslimin dahulu, ya, azan dan salatnya. Nah, faedah dari ayat ini diantaranya, ya, kebiasaan Yahudi mengejek Nabi dan kaum muslimin. Kebiasaan Yahudi mengejek Nabi dan kaum muslimin. Baik, boleh nggak kita mengejek agama mereka, Ibu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa Tuhan kalian nggak berbaju? Nggak boleh. Ya, dingin ya. Nggak boleh gitu, Ibu. Nanti diejeknya Tuhan kita. Ya, dengan kebodohan mereka. 2. Seorang itu tergantung kedudukannya di sisi Allah, bukan di sisi manusia.
Siapa yang baik kedudukannya di sisi Allah, Allah perbaiki kedudukannya di sisi manusia. Faedah berikutnya, maha kuasanya Allah dapat merubah manusia menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Maha kuasanya Allah yang dapat merubah manusia menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Faedah berikutnya, jangan berputus asa kepada Allah dari meminta sesuatu selagi bukan doa yang dilarang. Selagi bukan doa yang dilarang. Dibuat contoh oleh Syekh Shalih Utsaimin begini. Seorang yang terkena penyakit kronis. Ya, apa penyakit kronis sekarang? Kanker. Beliau sebutkan itu kanker, benar. Ada orang yang kena kanker dan sebut kanker stadium 4. Itu biasanya tak lama lagi kan, itu vonis dokter. Maka seorang dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh berputus asa. Ya, tidak boleh berputus asa. Wajib bagi dia untuk berhusnuzan dan berharapan dan mempunyai harapan yang tinggi kepada Allah bahwa sakit dia sembuh. Kenapa? Karena yang membuat sakit itu siapa? Allah. Maka jika dia minta memohon kepada Allah, kepada Tuhannya, Allah dapat menyembuh dan mengangkat penyakitnya lagi. Ya, terkadang banyak orang-orang yang setelah itu meninggal, ya, karena kebanyakan dari sakit tersebut, sudahlah ini. Apa penyakit saya Pak dokter? Ini. Oh ya udahlah, nggak lama lagi. Mana wasiat? Ya kan? Nah, itu sudah putus asa namanya kayak gitu. Itu sudah berputus asa. Harusnya dia berharap, dia berhusnuzan kepada Allah, ya, bahwa Allah dapat menyembuhkan penyakit. Tentu berusaha dia, ya, berusaha berobat kian kemari, kemudian setelah itu dia bersedekah. Ada dahulu sebutkan seorang yang sakit seperti itu sudah dicap, sudah diponis dia akan mati dalam beberapa bulan, maka dia husnuzan kepada Allah dan berdoa, lalu dia sedekah, tentu sedekah sampai lebih dari mungkin setengah dari harta dia habis dia sedekahkan. Allah sembuhkan. Ya, Allah sembuhkan sakitnya. Itu tampak jelas dari dia, berarti dia mempunyai harapan yang tinggi. Nah, demikian. Allah yang memberikan itu, dia juga yang akan dapat mengangkat penyakit tersebut. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kita pun datang ke sana, ya, jangan langsung bercerita, oh ya, ini dah memang bahaya nih Pak penyakit. Bahaya nih penyakit ibu ini. Paman saya kemarin enggak lama. Ini ibu bapak ini masih lama lah ini. Ya, kemarin saudara saya enggak sampai segini masih. Subhanallah. Ya, cerita-cerita yang positif lah, sebutkan orang-orang yang sembuh dari penyakit tersebut. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari berbagai hal-hal yang dapat, ya, membuat teruji iman di situ. Ya, terkadang dengan hal-hal yang seperti itu. Jangankan dengan yang seperti yang itu. Terkadang dengan hal yang sederhana saja kita sudah kalut dibuatnya. Ya atau tidak? Ya, hanya dengan hal-hal yang sederhana. Kalut kita dibuatnya. Kalaulah tidak dihadapi dengan tawakal yang tinggi,
maka nggak akan ada kenyamanan hidup di dunia. Ya, tidak ada kenyamanan hidup karena apa saja kematian itu mengintai seorang yang sehat, bugar, afiat, hanya makan entah apa dimakan, meninggal dunia. Seorang yang hanya kata flu meninggal juga. Ada orang sakit gigi, bengkak, mati juga dan lain sebagainya. Ya, maka harus dengan tawakal bahwa Allah tidak akan mematikannya sampai ajalnya tiba. Itu yang harus dinyangkan, dilintaskan di benak itu apabila datang bisikan-bisikan yang terkadang ingin mengganggu kebahagiaan kita, ya, kenyamanan hidup di dunia ini. Itu gangguan dari siapa datangnya? Syaitan. Akhirnya membuat kita nanti tak semangat hidup ini lagi rasanya, ya. Itu belum lagi kena sakit dia itu, belum lagi kena sakit. Sudah datang dihantui. Kemarin ada seorang yang datang ke rumah saya, lalu dia menyebutkan, Pak Ustadz, ada orang kemarin, kata dia sebutkan dia bertemu dengan orang tersebut, kadang-kadang tiba perasaan dia itu takut, ya, kepada kematian. Jangan-jangan sebentar lagi, terus dia takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah ada sebagian orang yang seperti itu terkadang. Saya tanya, dia orang taat apa tidak? Itu pula dia nggak taat. Ya, dia bukan orang yang taat. Nah, orang Muslim yang taat dia harusnya, ya, bersikap, ya, tidak demikian. Ya, justru Abu Hurairah menyebutkan apa? Marhaban bil maut. Selamat datang kematian, kata dia. Ya, wallahu taala alam. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. 2 ayat itu dulu cukup. Ada pertanyaan, Ibu? Silakan Ibu. Yang diketahui kan uang itu kan mata uang itu kan barang ribawi ya Ustaz ya. Mata uang. Iya. Uang. Apa hukumnya kita menjual atau membeli uang yang sudah kuno Ustaz, yang sudah tidak berlaku lagi itu dengan nilai yang lebih tinggi. Besar, ya. Hukumnya gimana Ustaz? Uang tuh masih laku nggak? Bisa jadi dia udah tukar lagi? Ya. Fatwa para ulama mengatakan apabila mata uang tertentu sudah tak laku lagi, ya, maka dia tidak dikatakan mata uang lagi, ya, tetapi dianggap sebagai benda antik. Maka dia dijual, ya, dia tidak masuk barang ribawi lagi dan dia boleh dijual bukan dengan senominalnya dia lagi, ya, seperti orang-orang yang suka nyari-nyari apa barang-barang yang seperti itu. Ya, tahun-tahun uang tahun sekian ratus tahun yang silam itu bisa dinilai nanti miliaran. Kumpul aja duit ibu sekarang, nanti 100 tahun ke depan mahal harganya itu. Untuk anak-anak ibu. Orang tuh makin antik, makin aneh. Orang tuh makin aneh juga kadang-kadang. Coba untuk apa gunanya ibu? Hah? Apa gunanya? Dijual lagi. Koleksi aja. Dijual lagi juga. Maka hobi itu carilah yang bermanfaat. Jangan hobi ibu, ya, hobi berbunga boleh. Tapi kalau hobi ibu mencari bunga-bunga mahal, sampai pula bisa ditukar dengan mobil satu. Nah, jangan sampai seperti itu. Cari hobi-hobi. Ada hobi orang ngumpulin koran-koran bekas dari masa-masa dahulu. Ada yang ngumpulin perangko. Itu dari dulu itu sampai sekarang. Ini perangko dari zaman ke zaman. Ini menurut saya hobi yang tidak ada manfaat dan faidahnya. Ya. Ya Allah taala alam. Carilah yang bermanfaat. Boleh ya, intinya itu barang antik jatuhnya. Dia tidak lagi masuk ke barang ribawi. Habis? Masa tadi Ustaz yang kejadian yang laknat Allah tadi yang ditunjukkan kepada orang-orang Muslim yang masih mengaku Muslim tapi berbuat keburukan gitu ya Ustaz. Nah, sekarang ini dunia ini kan
lebih banyak itu sebenarnya kan orang-orang kafir Ustaz, dan mereka lebih intinya kelakuannya lebih parah gitu dari muslim, tapi tidak ada azab gitu sepertinya turun di Ada, negeri mereka gitu. ada juga Bibi. Kebanyakan Iya, ada. dimakmurkan gitu. Enggak juga. Negeri kita lebih makmur. Negeri Islam lebih makmur. Coba lihat Arab Saudi, apa yang ada di situ. Negeri Arab itu apa yang ada di situ. Makmur nggak mereka itu? Makmur. Orang kafir tuh hidup dengan kemakmuran negeri Islam. Ya, sebutkan Amerika. Dikira mereka punya ladang minyak yang besar. Nggak ada. Tapi dia mempunyai kehebatan yang dengan itu pula Allah tampakkan mereka itu berkuasa atas kaum muslimin. Akhirnya mereka dapat mengambil minyak dari negara Islam. Kehidupannya lebih wah, tapi kelakuannya lebih Ya iya. berantakan itu. Karena mereka itu sudah sudah di atas dunia mereka itu memang Allah berikan memang untuk itu mereka hidup di dunia ini. Mereka tidak punya halal dan haram. Itu disebutkan Allah Ta'ala alam jika benar berita yang mengatakan bahwa cadang minyak untuk sekian ribu tahun Saudi. ratusan tahun itu kan Arab Saudi. Kan begitu kan? Negara Islam di situ. Nah, mereka orang kafir itu kenapa mereka dapat menguasai? Sementara ini sekarang kita lihat bahwa kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ya itulah bentuk kehinaan Allah. Padahal sebenarnya kaum muslimin itu banyak kekayaannya. Indonesia kaya raya. Di bawah minyak, di atas minyak, muka pun berminyak. Yang banyaknya itu. Gitulah maksudnya itu. Di bawah tanah minyak, di atas tanah minyak, ya kan? Sampai muka pun berminyak juga. Kaya minyak, ya kan? Kalau kita nikmati semua mungkin mati dalam minyak kita. Tapi apa? Ya, karena kita tidak memperhatikan agama kita, ya dikuasai sama kafir. Itu hal yang wajar. Ada muslim-muslim yang muslim bejat banyak ngantongin duit orang. Ya, nah itu kerja dia. Kasih amanah, namanya Muhammad. Perangainya tak kayak apa-apa. Itu yang banyak kita lihat. Ya kan? Mencuri, merampok, mengambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah al-afiyah. Habis? Ada satu di Sunter. Bismillah, jika kita memiliki uang yang dapat digunakan untuk umroh tapi masih takut digunakan karena keadaan ekonomi ke depan yang tidak jelas, apakah ini waswas syaitan? Yang pertama, kalau umpamanya hari itu dia sudah punya kelebihan, maka saat itu dia manfaatkan. Masa depan milik siapa? Milik Allah. Maka kewajiban haji itu jika dia punya kelebihan saat itu. Hari ini tiba-tiba dia terjual tanah dia umpamanya laku dan dia mendapatkan uang yang banyak. Dapat dia uang umpamanya sekitar 500 juta. Dia bisa melaksanakan haji plus tahun itu. Dia wajib haji saat itu. Untuk 2 orang umpamanya suami istri, berarti ngambil duit berapa? Berapa haji plus? 170 juta. Berarti ada sekitar 320 juta. Ya kan? Tinggal sedikit lagi kan itu kan? Padahal kewajiban haji sudah sampai belum? Sudah. Nah, wajib dia haji. Dia tak boleh besok mau makan apa? Ya, untuk sekian puluh tahun lagi makan apa? Nah, ini nggak bisa Ibu kayak gitu. Yang kayak gitu itulah itu waswas dari syaitan itu. Yang menjanjikan kefakiran itu ya seperti itu. Makanya udah daftar umroh sini, ikut sama saya. Banyak promosi umroh sekarang. Bu Yani berangkat umroh kemarin, sekarang promosi juga nih. Baik, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, fil khair, dalam kebaikan. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum